Pak Batara, tadi kita sudah menyimak begitu informasinya di mana para peternak ini mengeluhkan harga jagung yang mahal begitu, padahal ini merupakan bahan baku untuk pakan ternak sendiri begitu. Seperti apa dari Kementan sendiri menanggapi isu ini dan upaya apa yang dilakukan begitu tentunya untuk mengendalikan kenaikan harga jagung dan juga meningkatkan produksi jagung nasional? Ya, mungkin kami jelaskan ya. Jadi pertama mungkin kalau kita flashback tahun 2022 sebenarnya kita kan pernah mencapai produksi sekitar 16,5 juta ton ya. Jadi saat itu kita surplus dan ekspor sekitar 250.000 ton ya di kuartal artinya Oktober 2022 sampai Maret 2023. Memang dampak perubahan iklim ini kan menjadi tantangan kita waktu 2023 dan saat ini perintah Bapak Menteri kepada kita untuk 2024 untuk menggencot jagung sampai ke target 16,6 juta ton dengan salah satu fasilitas yang akan didorong oleh Kementerian Pertanian adalah memberikan bantuan benih seluas 2 juta hektar. Dan ini upaya ini saat ini sudah mulai dilaksanakan, sudah ada calon petani dan calon lokasi sekitar 420.000 hektar dan sudah mulai kontrak ya. Jadi harapan kita di bulan Februari ini kita sudah melakukan pertanaman. Dan kedua sebenarnya memang pertanaman kita agak bergeser ya. Kalau informasi yang kita peroleh dari daerah, kita harusnya kan biasanya sebenarnya Februari itu sudah mulai panen raya ya untuk jagung ini, agak bergeser mungkin di Maret dan April ini. Mungkin nanti kita lihat seperti apa nanti posisi artinya di Maret dan April. Harapan kita pada saat di sini kita surplus, ya logistik ini bisa dikelola dengan baik secara berkelanjutan. Itu mungkin yang kita lagi artinya kita upayakan bagaimana pertanaman tetap harus menambah ya dengan fasilitasi 2 juta hektar itu, baik itu nanti di lahan-lahan existing meningkatkan indeks pertanaman ataupun meningkatkan produktivitas dan salah satu lagi adalah menambah real di daerah-daerah lahan-lahan misalnya replanting perkebunan. Oke, baik. Sebelum kita membahas tadi ya berkaitan dengan penambahan alokasi dan di satu sisi juga kalau kita lihat tadi Anda menyebutkan akan ada pergeseran begitu untuk panen raya bergeser artinya lebih mundur begitu. Nah, in the meantime mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sendiri akan seperti apa begitu untuk menghindari lonjakan harga jagung begitu di tengah tadi adanya penundaan untuk panen raya? Sebenarnya kita kan sudah melakukan apa ya, artinya hasil dari rekomendasi Bappenas ya untuk menambah melalui impor ya, kita sudah verifikasi kalau nggak salah waktu itu tahun 2023 sekitar 250.000 ton dan tahun 2024 ini kita sudah verifikasi 240.000 ton. Memang menurut informasi yang kami peroleh, memang saat ini impor di fase 2023 sudah tercapai, mungkin hanya ada sisa sekitar 30.000 ton. Harapan kita ya artinya di rekomendasi 2024 yang 250.000 ton bisa dieksekusi di Januari ini sampai Februari sehingga tidak mengganggu nanti panen di puncak raya di sekitar Maret dan April. Oke, baik. Kemudian di satu sisi tadi berkaitan juga dengan penambahan alokasi benih jagung sekitar 2 juta hektar secara gratis untuk para petani. Nah, ini mungkin bisa lebih didetail lagi Pak Batara sebetulnya seperti apa untuk mungkin gambaran penyalurannya Bapak? Saat ini kita kan sudah memperoleh calon lokasinya ya, calon petaninya sekitar 420.000 hektar dan sudah dikontrak ya, kayaknya kalau nggak salah itu sudah dikontrak sekitar 10.000. Harapan kita ini kita alokasikan di daerah prioritas ya, jadi prioritas di daerah-daerah sentra yang membutuhkan jagung ini kita akan genjot produksinya dan ditopang dengan daerah-daerah lain yang mungkin punya potensi untuk perluasan, misalnya daerah-daerah misalnya Sulawesi Barat atau Sulawesi Tengah yang punya misalnya replanting lahan sawit yang bisa kita gunakan untuk mendukung daerah-daerah prioritas tadi. Oke, baik. Untuk daerah prioritasnya sendiri apa saja Pak Batara? Dari prioritasnya kan lebih banyak kan di Jawa ya. Jadi harapan kita di Jawa ini digenjot untuk meningkatkan prioritas ataupun indeks pertanaman di lahan existing ya. Jadi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung ya, daerah sentra Jawa kita Lampung dan mungkin ditopang oleh Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat kayak gitu Bu. Oke, baik. Kalau kita lihat kondisi cuaca akhir-akhir ini begitu dan efeknya juga untuk tanaman jagung sendiri seperti apa, Bapak? Kalau semoga nih iklim 2024 kondisi biar tidak lebih parah dari 2023,
Sehingga harapan kita pertanaman jagung ini kan sebenarnya tidak terlalu membutuhkan air yang sangat banyak, malah dia lebih efektif kalau misalnya airnya nggak terlalu banyak. Dan ini harapan kita sebenarnya tidak ekstrim iklimnya, sehingga pertumbuhan jagung itu bisa bertumbuh dengan baik dan bisa diproduksi dengan capaian produktivitas yang kita harapkan itu dari 5 sampai 7 ton kalau di daerah Jawa. Dan di daerah lain itu misalnya kayak di Lampung itu juga harapan kita bisa sampai 6 sampai 7 ton ke depannya rata provinsi. Oke, baik. Nah, kemudian tadi selain dengan penambahan alokasi benih jagung juga begitu ya, sebetulnya upaya-upaya apa lagi sih yang terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian begitu, oleh Kementan untuk terus mendorong petani untuk menanam jagung? Mungkin bisa digambarkan juga begitu ya untuk secara mungkin dalam waktu dekat, dalam waktu medium ataupun juga bahkan dalam jangka waktu panjang sebetulnya apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementan? Sebenarnya kita itu kan pemerintah itu kan fungsinya fasilitas ya. Sebenarnya di perjagungan ini juga ada namanya pelaku swadaya yang notabene menggunakan benih komersial, dan kita harapkan teman-teman industri perbenihan menambah ya kapasitas daripada ketersediaan benih masing-masing untuk didorong untuk di pasar komersial, sehingga harapan kita bisa tercapai luas tanam itu hampir 3 juta hektar ya, di atas 3 juta hektar tahun 2024. Dan ini kita sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman industri perbenihan sekitar bulan yang lalu ya, awal bulan ini ya, dan sebelumnya dan bulan yang lalu, agar mempersiapkan ketersediaan benih itu dengan baik untuk menopang ya produksi 2024. Oke, baik.